Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bu Endah kembali. Kita melanjutkan materi minggu yang lalu. Minggu sebelumnya kita Bu Endah sudah jelaskan bagaimana menyusun sebuah diagram aktivitas dalam proses desain gitu ya. Jadi setelah kita mendapatkan use case, kita bisa merancang diagram aktivitas. Kemarin sudah Bu Indah jelaskan bagaimana prosesnya yang mengacu pada use case-nya maupun pada analisis kebutuhannya yang fungsional gitu ya, yang wujudnya interaksi satu persatu antara user dan sistem atau aplikasi atau softwarenya. Baik, minggu ini Bu Enda mau mereview dari beberapa diagram aktivitas yang sudah disubmit. Bu Enda tidak menunjukkan ini milik siapa ya, tapi nanti langsung cek dan recheck gitu ya terhadap tugas masing-masing gitu ya terkait dengan diagram aktivitasnya. Kira-kira penjelasan Bu Endah ini sudah dikerjakan belum di dalam proses kita merancang kemarin. Jadi kemarin baru 50% yang diminta submit, berarti selanjutnya berarti selebihnya di submit minggu ini. Gitu ya. Bagaimana beberapa kesalahan gitu ya. Sebenarnya bukan kesalahan, ketidaktepatan dari kita merancang diagram aktivitas itu seperti ini. Jadi memang materi kali ini Bu Endah mau menunjukkan kira-kira kita itu salah di mana gitu ya. Kita nggak tepatnya di mana gitu. Bukan salah ya, tapi kita tidak tepatnya di bagian mana seperti itu. Ini Bu Indah coba pakai pen ya, coba ada pointernya. Baik. Oke, di sini semoga terlihat ya. Baik, ini diagram aktivitas itu sebenarnya kemarin kita menggunakan setiap aktornya gitu ya. Di sini ada klien, admin gitu ya. Ada yang disendirikan antara klien dan admin, boleh tidak? Sangat boleh. Mau disamakan juga diizinkan seperti itu. Nah, saran Bu Endah di sini kan aplikasi ya. Kemudian di sini klien, di sini admin. Nah, perhatikan baik-baik bahwa di sini kita punya kemarin ada start state. Start state. Ketika dia di dalam diagram aktivitas, kita punya start state, maka kita harus punya end state. Nah, di sini kita tidak tahu end state-nya ada di mana gitu ya. Ini ada start state-nya, tapi tidak ada end state-nya. Itu yang sering kita temui juga seperti itu. Baik, ini yang kedua. Ini sudah ada swim lane-nya, sudah ada usernya, kemudian kebetulan di sini juga sudah ada keterangan ini aktivitas apa sih? Oh, aktivitas user login gitu ya. Di sini ada user, sistem, dan database. Boleh ya Bu di sini tuliskan database? Boleh, karena nanti itu sebenarnya akan mendefinisikan gitu ya ketika kita mau merancang database, itu data apa saja yang perlu kita desain di sini. Seperti itu. Misalnya ini ya, ini ada user, input username dan password gitu ya. Sebenarnya ini sedikit kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena sebelum menginput sebenarnya apa sih yang diakses user itu? Yang diakses kan sistemnya apa? Laman login. Nah, semestinya di sini perlu adanya laman login gitu ya. Laman login, kemudian baru diumpankan ke input username dan password. Nah, di sini kemudian ada autentifikasi, cek data. Nah, berarti nanti database kita yang kita rancang harus ada data username dan password.
Jelas ya, cukup jelas ya. Jika salah ke sini, jika benar ke sini gitu ya. Oh, ini ada pop-up berhasil login. Oh, ada pop-up yang benar gitu ya. Jika berhasil maka dia akan tampil halaman utama. Nah, cuman yang perlu diperhatikan lagi, ini sudah ada end state-nya. Cuman kita juga harus punya halu ya, harus bisa membayangkan. Kira-kira ketika sistem ini sudah melakukan login masuk ke halaman utama, siapakah yang menutupnya? User-kah, sistemkah, automatically setelah halaman utama ada langsung tertutup gitu dalam sekian detik atau bagaimana? Jika ternyata memang lamannya atau aplikasi ini tertutup jika sudah diklik tombol close oleh user. Nah, maka di sini end state-nya itu kita pindah ke sini. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya lagi. Ini sama, ini kasus yang sama ketidaktepatannya, yaitu di end state. Gitu. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan juga, misalnya ini admin kelola gitu ya, sistem ada halaman utama admin, menambahkan, menghapus tipe properti perumahan misalnya. Setelah itu baru ada request menyimpan. Nah, kemudian yang menyelesaikan siapa? Nah, admin kah atau database kah? Nah, itu yang perlu kita bayangkan, kita halukan gitu ya. Nah, kalau seperti ini activity-nya berarti nanti nggak perlu ada tombol close dong. Tidak perlu ada tombol selesai, exit, dan sebagainya. Kalau itu masih ada, berarti di sini harus end state-nya ada pihak admin. Baik, kemudian seperti ini. Nah, ada pelanggan, ada sistem, sudah ada swim lane-nya, baik gitu ya. Cuman di sini tidak ada end state. Betul ya? Nah, oke. Nah, cuman di sini tolong berikan apa ya? Detail gitu ya. Detailnya. Jadi misalnya sini pilih menu. Menu apa sih? Nah, ini semestinya nanti ada aktivitas apa gitu ya. Pilih menu-menu apa. Gitu ya. Eksekusi itu eksekusi ngapain? Oh, menu order apa? Gitu kan. Produknya apa? Gitu. Pilih menu dan sebagainya. Ini mungkin perlu meskipun di sini ada tipe juga ya. Mungkin cek ini milik siapa ya, karena Bu Endah random gitu melihat diagram aktivitas kalian. Baik, ini yang selanjutnya ini ada kalau tadi end state-nya ya, belum ada ya end state. Nah, di sini end state-nya mungkin ya. Nah, kemudian di sini sudah ada activity-nya, reset password, user, web application sama backend gitu ya. Backend-nya berarti database-nya gitu. Nah, maka di sini ini apa yang salah dari sini? Bukan salah, apa yang tidak tepat di sini? Gitu ya. Yang tidak tepat bahwa di sini ternyata end state-nya. Coba kita memang dalam mendesain itu kita harus berhalusinasi ya, membayangkan bagaimana sistem nanti akan berjalan gitu ya. Sebenarnya kalau detail dari analisis kebutuhan kemarin cukup detail, kita akan sangat ringan di sini. Dan dengan di sininya detail, maka nanti kita menyusun user interface-nya akan lebih mudah lagi. Kalau user interface-nya mudah, maka nanti kita akan proses coding-nya akan sangat terpandu seperti itu. Jadi di sini. Nah, kalau misalnya memang itu bisa diselesaikan dari beberapa tempat, silakan. Tapi kok saya tidak yakin ketika mereset password itu web application-nya yang mengakhiri atau database-nya yang mengakhiri gitu ya. Bisa jadi nanti kelihatan ada notifikasi tidak valid, berarti nanti silakan mau diulang di
bagian request untuk melakukan password ataupun langsung ke end state. Nah, cuman end state-nya saya sangat yakin itu dilakukan oleh si user, bukan web application-nya. Baik, itu beberapa kesalahan ataupun yang diperlukan perbaikan dari diagram activity yang sudah kalian submit ke Learning Management System. Jadi, ini kesempatan minggu ini perbaiki dan selesaikan sampai diagram aktivitas selesai. Karena kita minggu depan akan belajar bagaimana membuat desain user interface dari diagram aktivitas yang sudah kita kerjakan. Kalau diagram aktivitasnya belum selesai, ya kita tidak akan bisa mendesain user interface-nya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.